Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita punya Yesus yang telah menyertai kita di sepanjang malam. Kita boleh beristirahat dan pagi ini kita menyambut hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Di awal pekan ini kita boleh diteguhkan oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian: hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah senyuman mempunyai dampak yang menakjubkan bagi kinerja otak kita. Sadar atau tidak, itu pasti terjadi. Para peneliti telah menemukan bahwa ketika kita tersenyum, otak kita melepaskan senyawa kimiawi bernama endorfin. Ia menghasilkan efek menenangkan secara fisiologis. Saudara, sebuah senyuman tak hanya dapat meredakan situasi yang tegang, tetapi juga dapat meredakan ketegangan dalam diri kita. Emosi kita mempengaruhi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Itulah sebabnya Alkitab mengajar kita segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Ketika kemarahan, ketegangan, atau kepahitan mengancam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, maka baiklah kita mengingat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, agar kita tetap bersuka cita dan mengalami damai sejahtera. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apalah artinya saudara minum obat setiap hari, tetapi saudara pun nggak punya hati yang gembira, hati yang senang, hati yang sukacita. Sehingga patron Alkitab ini yang mengajar kita untuk melepaskan segala sampah dunia yang ingin masuk di dalam diri kita, yang menghancurkan hati kita. Marilah kita memiliki hati yang tenang, hati yang terbuka, hati yang penuh sukacita, karena itu merupakan obat. Kita bisa memberikan senyum bagi orang lain, kita bisa memberi semangat bagi orang lain, kita bisa mengeluarkan, melahirkan hal-hal yang positif kepada orang lain. Itulah sebabnya pengajaran Rasul Paulus jelas, bukan apa yang masuk itu yang menajiskan, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Dan biarlah kita mengeluarkan buah-buah yang baik dari diri kita. Apapun kondisi keadaan hari-hari ini, tidak menghalangi kita untuk tersenyum, tidak menghalangi kita untuk bersuka cita, tidak menghalangi kita untuk melahirkan, untuk mengeluarkan buah-buah rohani dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di awal pekan ini Tuhan, kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Obat yang manjur kami temukan di dalam firman-Mu. Biarlah hati kami hari ini dipenuhi dengan kasih sorgawi, dipenuhi shalom dari sorga, agar kami impartasikan shalom kasih itu kepada dunia di mana kami berada. Kami bersyukur, terpujilah Engkau. Demi nama Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat bekerja, selamat berjuang. Biarlah kita pembawa sukacita kepada orang lain. Shalom, selamat bekerja.